sahabat historikal, dimanapun sahabat historikal berada, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Harapannya, sahabat historikal juga menjaga jarak dan mematuhi aturan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan. Nah, kali ini, historikal tampil dengan tampilan yang sedikit berbeda. Historikal menampilkan sebuah podcast mengenai Masjid Kesultanan Serdang. Kali ini bersama saya sudah ada narasumber kita yang ganteng dan juga masih sangat muda. Kira-kira abang jomblo atau enggak sih bang? Wajib Pak. Oh, wajib, oke. Baiklah, kebetulan abang ini sudah pernah menulis mengenai masjid di Kesultanan Serdang. Mungkin supaya saya dan teman-teman di rumah juga lebih akrab nih sama abang boleh perkenalkan diri. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat sore sahabat historikal semuanya. Saya Taslim Batubara, mahasiswa jurusan Sejarah Peradaban Islam UIN Sumatera Utara, dan alhamdulillah 1 bulan yang lalu saya sudah resmi menjadi alumni dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Mungkin itu dulu sih Kak untuk pengenalan awal. Baiklah, langsung saja mungkin kita membahas mengenai Masjid Kesultanan Serdang, karena buku yang ditulis oleh Abang Taslim Batubara ini menjadi topik podcast kita pada hari ini. Nah, Bang Taslim, di usia abang yang masih sangat muda, mungkin di seusia abang, orang-orang lain tuh pada sibuk untuk main games, nongkrong, dan masih sibuk dengan dunianya sendiri. Nah, kira-kira apa sih bang yang membuat abang termotivasi untuk menulis sebuah karya ilmiah? Oke, terima kasih pertanyaan pertamanya Kak. Awalnya itu kalau boleh dibilang saya menulis buku ini awalnya itu seperti iseng-iseng aja sih. Karena awal mula ceritanya saya ibaratnya diskusi lah, kalau kata orang Medan, cerita-cerita itu sama salah satu dosen muda di UIN Sumatera Utara, kalau saya boleh sebut merek kalau nggak kena endorse nih ya, Pak Suryadi Saputra. Jadi awalnya itu dari hanya cerita-cerita, jadi dari kegelisahan kami sebagai orang yang berkecimpung di dunia pendidikan, terutama di sekitaran mahasiswa, itu melihat kondisi masjid-masjid, terutama masjid-masjid yang bersejarah seperti dikesampingkan gitu Kak, sama orang-orang yang mungkin tinggal di sekitar masjid itu. Jadi awalnya berawal dari iseng-iseng, tapi kemudian melihat realita yang terjadi, masjid ini dikesampingkan, ya itulah timbul niatan untuk menjadikan masjid ini objek penelitian dalam buku yang saya tulis yang kakak pegang ini. Oke. Gini bang, berarti bermula dari iseng-iseng kemudian muncul rasa ingin tertarik terhadap objek yang akan ditulis itu ya bang. Nah, dalam masa penulisan itu kira-kira apa aja sih bang proses-proses yang udah abang lalui sejauh itu? Oke, seingat saya awal penulisan buku ini tuh saya masih semester 3 gitu Kak. Jadi awalnya itu setelah bincang-bincang tadi dengan dosen muda itu, dengan Pak Surya tadi, Pak Surya bilang coba ajak temenmu, kita buat tim, karena menggarap buku ini kan nggak gampang, harus punya tim tersendiri. Jadi saya kumpulkan 3 orang teman saya yang lainnya, tapi 3-3-nya perempuan, jadi kami berempat dan berlima dengan Pak Surya sebagai pembimbing. Jadi kami itu awalnya merancang lah, namanya harus ada outline, itu terus dibimbing sama Pak Surya. Jadi awal penulisan itu saya sekitar semester 3, dan setelah itu berjalan sampai akhirnya buku ini terbit, dan seperti yang kakak pegang itu sudah hampir saya semester 6 lah gitu Kak. Jadi ya ada proses perjalanan yang panjang mungkin dalam penulisan buku ini. Oke bang, dalam sebuah proses sepertinya tidak ada kendala. Nah, kira-kira sejauh abang nulis ini apa aja sih kendala yang udah abang hadapi? Ya, seperti yang kakak bilang, tak mungkin dalam proses tadi tidak ada kendala kan. Jadi dari tim yang tadi yang sudah kami bentuk tadi, yang 4 orang bersama dengan pembimbing itu, awalnya itu sudah digariskan outline-nya, sudah digariskan rancangan apa yang mau ditulis di buku ini. Tapi seiring berjalannya waktu, teman-teman saya yang 3 lagi yang perempuan tadi, mungkin karena ada kesibukan yang lain, jadi
penulisan buku ini sempat mandek, Kak. Sempat mandek itu sekitar kalau saya tidak salah 6 atau 8 bulan. Setelah itu saya memberanikan diri dong dengan menjumpai Pak Surya itu. Saya bilang, "Pak, bagaimana ini Pak kira-kira? Karena sudah hampir 6 bulan penulisan buku ini mandek. Kira-kira bagaimana kalau saya garap sendiri, saya beranikan diri?" Ya, Pak Surya sebagai tentunya pembimbing kami menyambut baik akan hal itu ya. Itu sih kendala utamanya, Kak. Karena pada saat penulisan buku ini, jadi seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa penulisan buku ini ketika kami masih semester 3. Jadi di tengah padatnya jadwal kuliah dan Pak Surya juga di tengah padatnya jadwal mengajar. Jadi hal-hal seperti itulah yang membuat kendala-kendala selain kendala-kendala teknis lain dalam penulisan buku ini. Oke Bang, itu seputar proses dan juga kendala yang Abang hadapi selama menulis buku ini. Nah, untuk selanjutnya nih Bang, di buku ini saya kan melihat judulnya menelusuri jejak Masjid Kesultanan Serdang. Nah, berarti terkait mengenai beberapa masjid Kesultanan Serdang. Dan penulisan ini berapa sih masjid yang udah Abang tuliskan mengenai Masjid Kesultanan Serdang? Di dalam buku ini masjid yang saya tulis itu sekitar 4 masjid, itu tersebar di dua masjid di Kabupaten Deli Serdang, 2 masjid lagi itu di Kabupaten Serdang Bedagai. Nah, bisa nggak sih Abang jelaskan bagaimana sejarahnya? Karena kan mungkin saya atau mungkin teman-teman yang di rumah kan pengen tahu apa aja sih sejarah yang ada di Kesultanan Serdang, termasuk masjid-masjidnya. Mungkin Abang bisa kasih tahu sama kita. Oke, jadi dari 4 masjid itu yang paling jadi dari Kesultanan Serdang itu sendiri dalam sejarahnya pernah mendirikan 4 masjid, dan alhamdulillah 4 masjid itu sampai saat ini masih bisa kita jumpai. Masjid pertama yang paling tua yang sudah saya letakkan juga di buku ini itu ada namanya Masjid Sultan Sinar. Itu terletak di Desa Payagambar, Kecamatan Batangkuis, Kabupaten Deli Serdang. Masjid ini posisinya itu kalau dari Desa Batangkuis itu masuk dari Kecamatan Batangkuis itu masuk ke Desa Payagambar, nanti ada melewati sawah-sawah lagi, jadi jauh gitu aksesnya kan Kak. Jadi masjid ini dari keempat masjid yang saya tulis itu menjadi bisa dibilang gimana ya, masjid yang paling miris lah keadaannya, karena jemaahnya yang sholat pun hanya yang seperti saya mati yang pernah saya datang ke sana sekitar paling banyak itu 4 atau 5 orang. Bahkan terkadang ada seorang yang dia menjadi muazzinnya, menjadi imamnya, dan dia sendiri yang sholat. Nah, selain itu ada Masjid Raya Sultan Basaruddin, itu di Desa Rantau Panjang, masih Kabupaten Deli Serdang juga. Ini masjid yang desa ini tuh sebelum Kesultanan Serdang ini pindah ke Perbaungan sekarang, Desa Rantau Panjang inilah yang menjadi ibu kotanya gitu Kak. Jadi masjid ini tepat berada di depan istana Kesultanan Serdang yang di Rantau Panjang. Masjid ini dalam sejarahnya juga pernah menjadi basis atau benteng pertahanan dari laskar-laskar rakyat dalam melawan penjajah Belanda. Selain itu, masjid yang selanjutnya itu ada di Perbaungan. Itu kalau kita dari jalan lintas Sumatera nanti melewati, setelah ada segitiga Perbaungan yang ada Tugu gitu kan, nanti dia masjidnya itu sebelah kiri. Kalau kita arah mau ke Tebing Tinggi, dia masjidnya di sebelah kiri. Nah, di masjid ini sekarang lah banyak dimakamkan sultan-sultan dari Kesultanan Serdang. Itu masjid ini tuh dibangun di zaman Sultan Sulaiman Syariful Alamsyah. Masjid satu lagi itu di Pantai Cermin, di Kecamatan Pantai Cermin kiri. Itu kalau kita biasanya bagi teman-teman historikal yang di rumah atau sahabat-sahabat yang lain mau berwisata ke Pantai Cermin, itu nanti kalau dia sesudah Tekongan, sebelum nanti ada pekan, dia ada di sebelah kiri masjidnya itu. Dia identitasnya ya, kalau masjid-masjid Melayu itu pasti berwarna kuning dan hijau. Begitulah Kak kira-kira gambaran tentang masjid-masjid yang saya tulis di buku ini. Oke Bang, dari keempat masjid yang Abang tuliskan dalam buku Jejak Masjid Kesultanan Serdang, kira-kira masjid mana yang memiliki nilai historis yang mungkin saat ini masih terjaga? Sebenarnya keempat masjid ini punya nilai historis yang masih terjaga. Namun kalau kita lihat dari keberadaannya, karena kalau saya rasa
yang paling tua itu bisa dibilang Masjid Sultan Sinar, karena Masjid Sultan Sinar ini dari prasasti yang ada di depan masjid itu dibangun sekitar tahun 1819. Jadi kalaulah dikatakan Masjid Raya Al Osmani dibangun 1854 sebagai masjid tertua di Kota Medan, mungkin Masjid Sultan Sinar ini jauh lebih tua karena dibangun tahun 1819. Tapi dari 4 masjid ini yang seperti saya katakan tadi, masjid ini juga lah yang bisa dibilang kondisinya paling miris, begitulah Kak. Oke, berbicara tentang pemirisan Bang Taslim nih, selaku penulis terhadap kondisi masjid-masjid yang ada di Kesultanan Serdang, kira-kira apa sih harapan Abang ke depannya untuk baik itu masyarakat maupun keturunan yang masih ada dari Kesultanan Serdang untuk lebih memperhatikan lah bagaimana kondisi dari masjid peninggalan yang berbaur Kesultanan Serdang? Oke, saya pribadi mungkin yang menuliskan dan mengangkat tentang masjid-masjid Kesultanan Serdang ini, saya pasti sebelum menulis buku ini sempat bertemu dengan para zuriat dari Kesultanan Serdang. Saya juga bertemu beberapa kali dengan Ibu Tengku Mira sebagai Ketua Yayasan Kesultanan Serdang yang mengurus segala inventaris tentang masjid-masjid dan peninggalan dari Kesultanan Serdang. Dari hal yang saya lihat, para zuriat terkhusus yang menjadi zuriat Kesultanan Serdang itu masih menaruh perhatian yang lebih terhadap keempat masjid ini, dan harapan saya sih hal seperti itu terus dilanjutkan, tidak hanya oleh para zuriat Kesultanan Serdang tapi juga oleh masyarakat sekitar dan juga kita inilah sebagai akademisi dan juga para orang-orang yang mencintai sejarah. Dan saya sendiri sadar masih Kak, dalam penulisan buku ini dan buku ini sendiri saya masih meyakini bahwa masih banyak terdapat kekurangan di dalam penulisannya, dan saya juga berharap masukan dan kritikan dari pakar-pakar lainnya, terutama dari pakar-pakar yang mengerti tentang sejarah-sejarah Melayu dan kesultanan-kesultanan yang Melayu yang ada di Sumatera Utara. Nah, oke Bang. Kalau dari subjudulnya nih, dinamika sejarah Kesultanan Melayu di Sumatera Utara, menelusuri jejak masjid Kesultanan Serdang. Nah, selain membahas tentang bagaimana jejak masjid di Kesultanan Serdang, apakah ada membahas sisi dari Kesultanan Melayunya? Ya, benar Kak. Jadi kalau teman-teman sahabat historikal di rumah semua membaca sejarah, Kesultanan Serdang ini tidak terlepas dari Kesultanan Delhi. Jadi di sini saya jelaskan bagaimana Kesultanan Delhi mengalami sedikit konflik internal di dalam pada saat pengalihan kekuasaan. Nah, itulah cikal bakal awal munculnya Kesultanan Serdang. Jadi di dalam buku ini saya juga menjelaskan bagaimana Kesultanan-Kesultanan Melayu, khususnya Kesultanan Delhi dan Kesultanan Serdang itu saling berkaitan, karena Kesultanan Serdang sendiri itu muncul dari Kesultanan Delhi karena ada sedikit konflik internal, jadi terpecahlah dengan hadirnya Kesultanan Serdang. Begitu kira-kira Kak. Oke Bang. Hal menarik gitu. Kira-kira apa sih hal yang menarik dari buku yang Bang Taslim tulis ini? Ya, kalau saya sendiri sih sebagai penulisnya itu hal menariknya, pertama buku ini bakal memberi gambaran kepada pembaca tentang bagaimana kesultanan-kesultanan Melayu yang ada di Sumatera Utara itu berdinamika, terus berubah sepanjang jalan. Dan selain itu dengan buku ini juga yang menariknya itu menjelaskan secara detail bagian-bagian masjid, bagian-bagian interior masjid maupun eksterior masjid yang mungkin selama ini tidak terlalu kita perhatikan. Nah, mungkin itu sih hal-hal menarik yang saya tampilkan di buku ini yang membuat mungkin teman-teman di rumah mungkin harus membaca buku ini. Oke Bang, kalau dari segi penulisan sendiri, biasanya kan kalau kita di usia kita yang sangat muda nih, kadang-kadang di satu sisi kita tuh sudah mulai malas membaca, apalagi berbau sejarah, kemudian tulisan yang terlalu kaku, mungkin bisa dibilang terlalu kaku kan membuat para pembaca tuh aduh malas nih baca buku yang kayak ini, apalagi berbau sejarah, udah pernah terjadi kok dibahas lagi. Kira-kira pesan Abang lah selaku penulis kepada teman-teman atau sahabat historikal yang ada di rumah mengenai budaya kan membaca, kemudian menjaga warisan budaya itu kira-kira seperti apa sih Bang? Iya,
dalam penulisan tadi itu makanya saya bilang perlunya bimbingan kan Kak. Karena seusia-usia kita ini ya namanya masih tahap belajar, masih tahap berproses, pasti banyak kesalahan di sana sini. Itulah makanya perlu bimbingan dari orang-orang yang jauh lebih ahli seperti yang saya lakukan tadi. Ya, saya berharap dengan munculnya tulisan-tulisan bersejarah seperti ini ya, ini buku ini pun saya kemas dengan bahasa yang seringan-ringannya supaya bisa memahamkan kepada teman-teman yang membacanya bahwa sejarah itu indah, sejarah itu bisa dibilang ringan, dan teman-teman juga bisa memahami sejarah. Tanya bagaimana teman-teman itu bisa memahami sejarah dengan cara sederhana. Jadi pesan saya sih ya, ini mungkin selalu dikampanyekan sama teman-teman yang lainnya bahwa membaca adalah membuka jendela, menulis bakal membuat nama kita abadi. Mungkin itu sih yang membuat saya berharap dan mengkampanyekan ini, bisa kita bilang ya Kak, supaya teman-teman di rumah, sahabat-sahabat historical semua lebih giat membaca, lebih giat lagi membaca, lebih giat dalam merawat sejarah, karena pesan para pendiri-pendiri bangsa kita, jas merah, jangan sekali-sekali merupakan sejarah. Oke, sangat menarik sekali ya topik kita pada hari ini. Oh, untuk ini Bang Taslim, mungkin kalau saya ya pengen baca nih buku Bang Taslim, kira-kira di mana sih Bang dijualnya buku nih? Jadi kan mana tahu juga sahabat-sahabat historical di sana, oh keren nih pemuda yang udah menulis di usianya sangat muda, udah punya karya, terus membahas pembahasan mengenai sejarah lokal. Kira-kira di mana sih bisa saya dapatkan buku dari Bang Taslim ini? Oke, untuk saat ini Kak ya, mungkin buku ini masih ruang lingkup penjualannya masih sekitar kampus-kampus di UIN di sekitar Medan. Mungkin bagi teman-teman di rumah yang mau membeli buku ini, mohon maaf belum tersedia nih Kak di beberapa lapak buku. Nah, mungkin bisa menghubungi WA saya, bisa mengontak WA saya, nanti yang mungkin disebutkan di bawah disampilkan. Nah, mungkin bagi teman-teman yang berminat bisa masuk kategori seperti di pre-order dulu gitu Kak. Nanti kalau sudah beberapa orang yang memesan kepada saya, mungkin bisa kita jual kepada teman-teman yang ingin membaca buku ini. Begitu kira-kira. Oke. Untuk masalah harga mungkin Bang, ini mungkin ya agak sedikit sensitif ya. Kalau untuk harga buku ini sendiri, kira-kira di Abang memasarkan itu berapa sih Bang? Kalau masalah harga itu sekitar 60.000 saja Kak. Ya, dengan harga yang sedemikian murah, mungkin menurut saya teman-teman bisa mendapatkan ilmu-ilmu baru tentang kesultanan Melayu yang ada di Sumatera Utara. Berarti penulisan buku ini bukan untuk hal apa, tapi untuk sharing ke teman-teman. Ini loh budaya yang ada di Sumatera Utara, begini loh sejarah yang ada di Sumatera Utara ya. Benar. Oke, podcast kita kali ini hadir dengan hal yang begitu menarik ya, sangat-sangat menarik sekali karena kita membahas sejarah lokal yang dibahas dan ditulis oleh seorang pemuda yang masih sangat-sangat muda lah menurut saya ya. Dan terima kasih nih Bang sudah meluangkan waktunya dan juga mau berbagi ilmu dan men-share kepada kita seputar tentang tulisan Abang nih. Mana tahu nanti teman-teman yang ada di rumah atau sahabat-sahabat historical yang ada di rumah pengen bukunya, jangan lupa untuk WA saja ya. Oke, terima kasih atas waktunya Bang. Baiklah, sebelum kita akhiri kita tagline historical dulu ya Bang. Oke. Historical Bisa.